Malam takbiran itu, seluruh keluarga suamiku tidur di kamar nyaman dengan AC dingin. Sedangkan aku, menantu yang sudah 5 tahun melayani mereka, justru disuruh tidur di gudang belakang. Gudang sempit penuh kardus dan debu. Hanya karena aku dianggap menantu miskin yang numpang hidup. Aku menangis diam-diam malam itu sambil memeluk mukena lusuhku. Dan yang paling menyakitkan, suamiku cuma diam. Tapi keesokan paginya, semua orang mendadak panik. Karena sebuah mobil mewah hitam berhenti tepat di depan rumah. Lalu seorang pria berjas turun, dan memanggilku dengan hormat. "Nona, kami sudah lama mencari Anda." Dan sejak detik itu, keluarga yang semalam menghinaku, langsung gemetar ketakutan. Assalamualaikum semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sekarang tulis di komentar, kalian nonton dari kota mana? Dan kalau kalian diperlakukan seperti aku, apa kalian bakal tetap bertahan demi rumah tangga? Lebaran yang membuatku menangis. Lebaran tahun itu, seharusnya jadi hari paling bahagia. Hari di mana keluarga berkumpul. Hari di mana semua orang saling memaafkan. Hari penuh ketupat, opor, dan suara takbir yang bikin hati hangat. Tapi buatku, Lebaran justru jadi awal dari luka paling menyakitkan dalam hidupku. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari semua orang. Jam 4 subuh aku sudah ada di dapur rumah mertua. Memotong bawang, menggoreng kerupuk, merebus lontong. Tanganku sampai panas terkena minyak. Tapi aku tetap diam. Karena seperti biasa, aku selalu berusaha jadi menantu baik. Padahal sebenarnya, aku sudah sangat lelah. Sejak menikah 5 tahun lalu, aku memang tidak pernah benar-benar dianggap keluarga di rumah itu. Aku cuma dianggap perempuan miskin yang beruntung bisa menikah dengan anak mereka. Ibu mertuaku sering bilang secara halus, "Kalau bukan karena anak saya, hidup kamu nggak bakal begini." Dan setiap mendengar itu, aku cuma tersenyum kecil sambil menahan sakit di dada. Karena aku mencintai suamiku. Aku pikir selama aku sabar, suatu hari semuanya pasti berubah. Tapi ternyata aku salah. Lebaran tahun itu, jadi bukti kalau sebaik apapun aku berusaha, di mata mereka aku tetap cuma menantu rendahan. Pagi semakin ramai. Keluarga besar mulai berdatangan. Suara anak-anak berlari memenuhi rumah. Tawa terdengar di mana-mana. Sedangkan aku, masih sibuk mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu membawa makanan. Padahal aku juga belum sempat makan sejak pagi. Tiba-tiba salah satu sepupu suamiku berkata sambil tertawa kecil, "Mbak ini cocok jadi pembantu rumah makan." Brak. Beberapa orang langsung ikut tertawa. Dan yang paling menyakitkan, ibu mertuaku juga tersenyum kecil mendengar itu. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku buru-buru menunduk sambil pura-pura sibuk membereskan piring. Karena aku sudah terlalu terbiasa dipermalukan. Aku terus berjalan ke dapur sambil menahan sesak di dada. Dan di sana, aku akhirnya menangis diam-diam. Aku memegang pinggir wastafel erat-erat sambil menarik napas panjang. Kenapa ya? Di rumah ini aku selalu merasa kecil? Kenapa semua yang kulakukan tidak pernah cukup? Aku bahkan rela menghabiskan THR-ku untuk membeli hampers keluarga mereka. Aku membantu masak dari pagi. Aku melayani semua tamu. Tapi tetap saja, aku diperlakukan seperti orang asing. Tiba-tiba suara ibu mertuaku terdengar dari belakang. "Ngapain diam aja? Cepat cuci piringnya." Aku buru-buru menghapus air mata lalu mengangguk. "Iya, Bu." Dan seperti biasa, aku kembali diam. Siang harinya, semua keluarga berkumpul di ruang tamu untuk makan bersama. Meja penuh makanan.
Semua tertawa bahagia. Sedangkan aku masih mondar-mandir mengambil minum dan menambah lauk. Sampai akhirnya, aku duduk sebentar karena kakiku benar-benar pegal. Tapi baru beberapa detik duduk, ibu mertuaku langsung berkata cukup keras. Baru kerja dikit aja udah capek. Sunyi sebentar, lalu beliau melanjutkan sambil tertawa kecil. Maklum, orang miskin gak biasa kerja besar. Brak. Ruangan langsung terasa hening. Beberapa orang tersenyum canggung. Tapi tidak ada yang membelaku. Aku menoleh pelan ke arah suamiku. Dan seperti biasa, dia cuma diam sambil memainkan ponselnya. Dadaku langsung terasa makin sakit. Karena sebenarnya, aku tidak terlalu berharap dibela keluarga lain. Aku cuma ingin suamiku berdiri di sampingku sekali saja. Tapi tidak pernah. Air mataku mulai menggenang lagi. Aku buru-buru berdiri lalu kembali ke dapur sebelum tangisku pecah di depan semua orang. Dan saat sedang mencuci piring sendirian, aku mendengar suara tawa mereka dari ruang tamu. Sedangkan aku berdiri di dapur seperti pelayan. Lebaran itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tidak punya tempat di rumah suamiku sendiri. Malam mulai datang. Keluarga dari luar kota mulai bersiap tidur. Kasur-kasur mulai digelar. Semua kamar mulai dibagi. Dan saat itulah, aku belum tahu, malam itu aku akan dipermalukan lebih dalam lagi, karena ibu mertuaku ternyata sudah menyiapkan tempat tidur khusus untukku. Di gudang belakang rumah, semua kamar dipakai. Aku disuruh tidur di gudang. Malam lebaran itu, rumah mertua benar-benar penuh. Saudara dari luar kota datang semua. Anak-anak tidur berjejer di ruang tengah. Tawa dan suara obrolan masih terdengar sampai malam. Sedangkan aku masih berdiri di dapur membereskan piring sendirian. Tanganku pegal. Pinggangku sakit. Tapi tidak ada satupun yang bertanya apakah aku sudah makan atau belum. Karena di rumah itu, aku memang selalu dianggap ada hanya untuk membantu, bukan untuk dihargai. Jam hampir menunjukkan pukul 11 malam saat akhirnya semua pekerjaan selesai. Aku mengusap tangan yang basah lalu menarik napas panjang. Tubuhku capek sekali. Aku cuma ingin mandi lalu tidur sebentar. Tapi saat aku masuk ke ruang tengah, semua kasur sudah penuh. Kamar-kamar tertutup rapat. Anak-anak tertidur pulas. Sedangkan beberapa saudara masih sibuk mengobrol sambil tertawa. Aku berdiri bingung sambil memegang tasku kecil. Lalu pelan-pelan aku bertanya pada suamiku. Kita tidur di mana? Dia menoleh sekilas lalu berkata santai. Tunggu aja. Aku mengangguk kecil. Meski entah kenapa, hatiku mulai tidak enak. Beberapa menit kemudian, ibu mertuaku datang sambil membawa bantal tipis dan selimut lusuh. Beliau meletakkannya begitu saja di dekat kakiku. Lalu berkata datar, "Kamu tidur di belakang aja." Aku langsung membeku. "Belakang?" Beliau mengangguk. "Gudang." Brak. Dadaku langsung terasa kosong. Aku menatap beliau tidak percaya. Kupikir aku salah dengar. Tapi tidak. Beliau benar-benar menyuruhku tidur di gudang belakang rumah. Gudang tempat menyimpan kardus bekas, kursi rusak, dan barang-barang lama. Aku menoleh cepat ke arah suamiku. Berharap sekali saja dia berkata, "Gak usah Ma, biar aku sama istri tidur di luar." Atau minimal, menolak keputusan itu. Tapi tidak. Dia malah berkata pelan, "Ya udah gak apa-apa semalam doang." Kalimat itu langsung membuat mataku panas. Karena lagi-lagi, aku disuruh mengalah. Aku menatapnya sambil menahan air mata. "Mas, gudangnya kotor." Suamiku menghela napas kecil. Lalu berkata pelan supaya tidak terdengar keluarga lain. "Udah jangan bikin ribut." Brak. Kalimat itu langsung menghancurkan hatiku malam itu. Karena ternyata, menjaga suasana lebaran lebih penting daripada harga diriku sendiri.
Ibu mertuaku langsung menyahut dengan nada sinis. Kalau nggak mau ya tidur di teras. Beberapa saudara yang mendengar mulai melirik ke arahku. Ada yang pura-pura diam. Ada yang tersenyum kecil. Dan aku benar-benar merasa dipermalukan. Aku akhirnya mengambil bantal tipis itu sambil menunduk. Karena kalau aku menangis di situ, aku tahu mereka akan bilang aku drama. Aku berjalan pelan menuju gudang belakang. Dan saat pintunya dibuka, bau debu langsung menusuk hidungku. Ruangan itu sempit, pengap, lampunya redup. Ada tumpukan kardus di mana-mana. Bahkan lantainya masih kotor. Air mataku langsung jatuh saat itu juga. Karena aku benar-benar tidak menyangka, aku akan diperlakukan seperti ini saat lebaran. Aku menaruh bantal pelan lalu duduk di lantai. Tanganku gemetar. Dadaku sesak sekali. Di luar, suara tawa keluarga masih terdengar jelas. Sedangkan aku duduk sendirian di gudang seperti orang buangan. Aku memeluk lutut sambil menangis pelan. Mukena yang kupakai untuk salat tarawih tadi masih ada di sampingku. Dan malam itu, aku benar-benar merasa sangat kecil. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku masih bertahan di rumah tangga ini? Karena semakin hari, aku semakin kehilangan harga diriku sendiri. Tiba-tiba pintu gudang terbuka sedikit. Aku langsung cepat-cepat menghapus air mata. Kupikir suamiku datang untuk menjemputku. Tapi ternyata, ibu mertuaku. Beliau berdiri di depan pintu sambil melipat tangan di dada. Lalu berkata dingin, besok bangun pagi. Sunyi sebentar, lalu, jangan sampai tamu lihat dapur berantakan. Brak, air mataku langsung jatuh lagi setelah beliau pergi. Karena bahkan malam saat aku diperlakukan seperti ini, aku tetap dianggap pembantu rumah. Aku akhirnya berbaring di lantai gudang yang dingin sambil memeluk bantal tipis. Dan saat air mataku terus jatuh dalam gelap, aku belum tahu, malam itu sebuah telepon misterius akan masuk, dan mengubah seluruh hidupku keesokan paginya. Suamiku hanya diam. Malam itu, aku berbaring sendirian di lantai gudang sambil memeluk bantal tipis. Lampu kecil di atas kepalaku berkedip redup. Udara pengap bercampur bau debu membuat dadaku makin sesak. Dan di luar sana, aku masih bisa mendengar suara tawa keluarga suamiku. Mereka tertawa. Mereka bercanda. Sedangkan aku menangis sendirian di gudang seperti orang yang tidak dianggap ada. Air mataku terus jatuh tanpa suara. Karena jujur, aku sudah terlalu capek untuk marah. Aku cuma sedih. Sangat sedih. Aku menatap langit-langit gudang yang penuh sarang laba-laba sambil mencoba menenangkan diri. Tapi semakin aku mencoba kuat, semakin sakit rasanya. Karena aku terus bertanya dalam hati, apa aku memang gak sepenting itu buat suamiku? Kalau dia mau, dia bisa membelaku. Kalau dia peduli, dia pasti tidak akan membiarkan aku tidur di tempat seperti ini. Tapi kenyataannya, dia memilih diam. Dan diamnya selalu jadi luka paling besar buatku. Tiba-tiba pintu gudang terbuka pelan. Aku langsung cepat-cepat menghapus air mata. Dan saat melihat suamiku masuk, jujur, hatiku masih berharap. Aku berharap dia datang untuk mengajakku pindah tidur. Aku berharap dia sadar aku terluka. Aku berharap sekali saja, dia memilih aku. Tapi harapan itu langsung hancur beberapa detik kemudian. Karena dia cuma berdiri di dekat pintu sambil berkata pelan, "Udah tidur aja." Brak. Dadaku langsung terasa makin sakit. Aku menatapnya sambil menahan tangis. "Mas, aku nggak nyaman di sini." Sunyi sebentar, lalu aku melanjutkan dengan suara gemetar. "Aku kayak orang buangan." Suamiku menghela napas panjang. Dan jawaban berikutnya langsung membuat seluruh hatiku runtuh malam itu. "Kamu tuh harusnya ngerti keadaan." Air mataku langsung jatuh lagi. Karena lagi-lagi,
Aku yang diminta mengerti. Aku yang diminta mengalah. Aku yang diminta diam. Aku tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Aku diperlakukan seperti ini, tapi aku tetap yang harus memahami semuanya. Aku menatapnya lama sekali. Lalu berkata lirih, "Kalau aku keluarga kamu," tangisku mulai pecah lagi. "Kamu nggak bakal biarin aku tidur di gudang." Suamiku langsung terlihat tidak nyaman. Dia memalingkan wajah sambil mengusap tengkuknya. "Udah jangan dibesar-besarin." Brak. Kalimat itu langsung menghancurkan sesuatu dalam diriku. Karena ternyata, harga diriku dianggap masalah kecil. Aku menunduk sambil menangis pelan. Sedangkan suamiku masih berdiri diam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sangat jauh darinya. Tiba-tiba aku memberanikan diri bertanya, "Mas, ini, kamu malu punya istri kayak aku?" Suamiku langsung menatapku cepat. Wajahnya terlihat kaget mendengar pertanyaan itu. Tapi dia tidak langsung menjawab. Dan diam itu sudah cukup menyakitkan buatku. Air mataku jatuh makin deras. Karena kadang, jawaban paling jujur memang datang dari keheningan. Beberapa detik kemudian, dia akhirnya berkata pelan, "Bukan gitu maksudnya." Tapi suaranya terdengar lemah, tidak meyakinkan. Aku langsung memalingkan wajah sambil menutup mulut supaya tangisku tidak terdengar. Karena malam itu, aku benar-benar merasa rendah. Aku bukan istri, bukan pasangan hidup. Aku cuma perempuan yang terus diminta bertahan meski hatinya dihancurkan sedikit demi sedikit. Tiba-tiba dari luar terdengar suara ibu mertuaku memanggil, "Nak, cepat tidur. Besok pagi salat Id." Suamiku langsung menoleh ke arah pintu. Lalu sebelum keluar, dia berkata pelan, "Besok jangan murung ya." Brak. Aku langsung menatap kosong ke lantai setelah dia pergi. Karena bahkan setelah melihat aku menangis di gudang, yang dia pikirkan cuma jangan sampai aku merusak suasana keluarga. Bukan rasa sakitku, bukan harga diriku, bukan air mataku. Dan malam itu, aku akhirnya sadar satu hal. Kadang, kita bisa tinggal serumah dengan seseorang, tapi tetap merasa sendirian. Aku memeluk mukena lusuhku sambil menangis sampai tertidur. Dan beberapa jam kemudian, tepat saat seluruh rumah terlelap, ponselku tiba-tiba berdering dari nomor yang tidak kukenal. Aku dipermalukan di depan keluarga besar. Tengah malam itu, aku terbangun karena suara ponselku berdering. Gudang masih gelap. Udara dingin mulai terasa menusuk sampai ke tulang. Aku mengucek mata pelan lalu melihat layar ponselku. Nomor tidak dikenal. Aku sempat ragu mengangkatnya, karena jam sudah hampir lewat tengah malam. Tapi entah kenapa, hatiku terasa tidak tenang. Aku akhirnya menekan tombol hijau pelan. "Halo?" Suara di seberang terdengar berat dan formal. "Maaf, apakah benar ini nomor?" Kalimatnya terputus karena suara dari luar mendadak sangat ramai. Aku langsung menoleh ke arah pintu gudang. Terdengar suara ibu mertuaku memanggil namaku keras-keras. "Cepat bangun. Jangan tidur terus." Aku buru-buru panik. "Maaf, nanti saya telepon lagi." Lalu langsung mematikan sambungan. Jujur, aku bahkan tidak sempat memikirkan telepon misterius itu. Karena pagi lebaran sudah dimulai, dan seperti biasa, aku kembali jadi orang paling sibuk di rumah itu. Aku cepat-cepat mencuci muka lalu masuk dapur. Dan benar saja, ibu mertuaku langsung menyindir begitu melihatku. Tidur di gudang aja masih susah bangun. Brak. Beberapa saudara yang sedang duduk di meja makan langsung tertawa kecil. Aku cuma diam sambil menunduk. Padahal dadaku terasa sakit sekali. Karena bahkan setelah diperlakukan seperti orang buangan, aku tetap yang disalahkan. Pagi itu rumah makin ramai. Semua orang bersiap salat Id. Anak-anak memakai baju baru. Saudara-saudara sibuk foto bersama.
Sedangkan aku masih berdiri di dapur menggoreng kerupuk sambil menahan lapar. Aku bahkan belum sempat mandi. Tiba-tiba salah satu sepupu perempuan suamiku masuk dapur sambil melihat bajuku dari atas sampai bawah. Lalu dia berkata sambil tertawa kecil, "Ya ampun. Sunyi sebentar, baju lebarannya cuma gitu." Brak. Aku langsung menunduk melihat gamis sederhanaku. Baju itu memang bukan barang mahal. Aku membelinya dari hasil menabung berbulan-bulan. Dan sebenarnya, aku sangat menyukainya. Tapi di rumah ini, semua yang kupakai selalu dianggap rendah. Sepupu itu kembali berkata sambil tersenyum sinis. Pantes aja disuruh tidur di gudang. Beberapa orang langsung tertawa kecil lagi. Dan yang paling menyakitkan, ibu mertuaku tidak menghentikan mereka. Beliau malah ikut berkata, "Namanya juga numpang keluarga orang." Air mataku langsung menggenang. Tanganku gemetar memegang spatula. Karena rasanya, harga diriku diinjak habis-habisan pagi itu. Aku menoleh cepat ke arah suamiku yang sedang duduk di ruang makan. Berharap sekali lagi, sekali saja, dia membela aku. Tapi tidak. Dia malah pura-pura sibuk bermain ponsel. Brak. Dadaku langsung terasa kosong. Karena ternyata, aku benar-benar sendirian di rumah ini. Beberapa jam kemudian, acara makan keluarga dimulai. Meja panjang penuh makanan lebaran. Semua orang duduk bersama sambil tertawa. Dan seperti biasa, aku mondar-mandir mengambil minuman. Saat akhirnya aku duduk sebentar di ujung meja, ibu mertuaku langsung berkata cukup keras, "Yang kerja jangan buru-buru makan." Suasana langsung sedikit hening. Lalu beliau melanjutkan sambil tersenyum tipis. "Tamu dulu yang diprioritaskan." Brak. Kalimat itu langsung menusuk dadaku. Karena jelas sekali, aku tidak dianggap keluarga di rumah itu. Aku cuma dianggap orang yang membantu pekerjaan. Tanganku perlahan melepas sendok. Karena tiba-tiba aku kehilangan selera makan. Dan detik berikutnya, salah satu tante berkata sambil berbisik cukup keras untuk kudengar. "Kasihan juga ya. Ini." Lalu, nikah masuk keluarga kaya tapi tetap kayak pembantu. Air mataku langsung jatuh ke piring. Aku buru-buru berdiri sebelum semua orang melihat aku menangis. Lalu berjalan cepat ke belakang rumah. Begitu sampai dekat gudang, tangisku langsung pecah. Aku menutup mulut sendiri sambil bersandar di dinding. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tidak kuat lagi. Aku lelah dihina. Lelah dianggap rendah. Lelah terus pura-pura kuat. Dan saat aku sedang menangis sendirian pagi itu, aku belum tahu, beberapa jam lagi, sebuah mobil mewah hitam akan berhenti tepat di depan rumah, dan membuat seluruh keluarga yang tadi menertawakanku, langsung panik ketakutan. Aku menangis sendirian di gudang. Aku duduk bersandar di dinding dekat gudang sambil menangis tanpa suara. Tanganku menutup mulut sendiri supaya isaku tidak terdengar sampai depan rumah. Karena aku tahu, kalau mereka melihat aku menangis, mereka cuma akan bilang aku terlalu sensitif. Air mataku terus jatuh membasahi mukena yang sejak tadi kupeluk erat. Dan pagi lebaran itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa ingin pergi dari rumah itu selamanya. Bukan karena capek kerja. Bukan karena tidur di gudang, tapi karena aku lelah diperlakukan seperti manusia yang tidak punya harga diri. Aku menatap pintu gudang yang semalam jadi tempat tidurku. Masih ada kardus-kardus bertumpuk di dalam. Bantal tipis lusuh itu masih tergeletak di lantai. Dan setiap melihatnya, dadaku terasa makin sakit. Karena semalam, saat seluruh keluarga tidur nyaman, aku menangis sendirian di tempat itu seperti orang buangan. Tiba-tiba suara tawa keluarga terdengar lagi dari ruang depan. Mereka sedang foto bersama. Aku bisa mendengar suara ibu mertuaku berkata, "Yang rapat dikit, senyum semuanya." Brak.
Air mataku langsung jatuh lagi. Karena di foto keluarga itu, aku bahkan tidak dicari. Aku tidak dianggap penting. Aku langsung menunduk sambil memeluk lutut. Dan jujur, aku mulai mempertanyakan semuanya. Kenapa aku masih bertahan? Kenapa aku terus memaksa diri tinggal di tempat yang setiap hari menghancurkan hatiku? Apa karena cinta? Atau karena aku terlalu takut memulai hidup sendiri? Tangisku pecah lagi. Karena selama ini, aku memang terlalu sering mengalah. Aku terlalu takut kehilangan rumah tangga, sampai lupa menjaga harga diriku sendiri. Tiba-tiba langkah kaki terdengar mendekat. Aku buru-buru menghapus air mata. Kupikir suamiku datang mencariku. Tapi ternyata, salah satu adik iparku. Dia berdiri sambil melipat tangan di dada. Lalu berkata sambil tertawa kecil. Ngapain nangis di sini? Aku langsung memalingkan wajah. Nggak apa-apa. Tapi dia malah melanjutkan dengan nada mengejek. Baper banget sih. Sunyi sebentar, lalu, tidur di gudang aja nangis. Brak. Dadaku langsung makin sesak. Karena bahkan penderitaanku dijadikan bahan lucu. Aku menggigit bibir kuat-kuat supaya tidak membalas. Karena aku tahu, kalau aku marah, aku yang akan dianggap bikin suasana lebaran rusak. Adik iparku akhirnya pergi sambil tertawa kecil sendiri. Dan setelah dia pergi, aku langsung menutup wajah sambil menangis lebih keras. Karena rasanya, aku benar-benar sendirian. Beberapa menit kemudian, ponselku kembali bergetar. Nomor yang sama seperti semalam. Aku mengerutkan kening sambil menghapus air mata. Entah kenapa, hatiku mulai merasa aneh. Aku akhirnya mengangkat telepon itu pelan. Halo? Suara pria di seberang terdengar formal dan tenang. Maaf mengganggu. Sunyi sebentar, lalu, apakah Anda sedang berada di rumah keluarga suami Anda? Aku langsung membeku. Jantungku mulai berdebar tidak tenang. Karena aku tidak mengenal suara itu sama sekali. Aku menjawab pelan. Iya. Pria itu langsung berkata. Baik. Sunyi beberapa detik. Lalu, kami akan datang pagi ini. Brak. Aku langsung bingung. Datang? Maksudnya siapa? Tapi pria itu malah berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Kami sudah lama mencari Anda. Air mataku langsung berhenti sesaat. Karena kalimat itu terasa sangat aneh. Sangat misterius. Aku berdiri perlahan sambil memegang ponsel erat-erat. Maaf, Anda siapa? Dan jawaban pria itu langsung membuat napasku tercekat. Saya orang kepercayaan keluarga ayah Anda. Brak. Aku langsung membeku total. Tanganku gemetar hebat. Karena satu nama itu adalah masa lalu yang sudah bertahun-tahun tidak pernah disebut lagi dalam hidupku. Ayah. Aku bahkan hampir lupa rasanya mendengar kata itu. Karena sejak kecil, aku memang hidup tanpa beliau. Aku menelan ludah susah payah. Maaf. Saya nggak ngerti. Tapi pria itu kembali berkata pelan. Tolong tunggu kami. Sunyi sebentar, lalu, karena ada sesuatu yang harus Anda ketahui. Dan sambungan telepon langsung terputus. Aku berdiri diam dengan napas tidak karuan. Pikiranku kosong. Dadaku berdebar keras. Karena aku sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan beberapa menit kemudian, suara klakson mobil dari depan rumah membuat seluruh keluarga mendadak heboh. Sebuah telepon misterius masuk tengah malam. Suara klakson mobil dari depan rumah langsung membuat semua orang menoleh. Aku yang masih berdiri dekat gudang ikut membeku. Karena jujur, aku masih belum bisa mencerna telepon misterius tadi. Kami sudah lama mencari Anda. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Dadaku terasa tidak tenang. Tanganku masih gemetar memegang ponsel. Sedangkan dari ruang depan, aku mulai mendengar suara keluarga suamiku ribut penasaran.
Mobil siapa itu? Wah, mewah banget. Aku pelan-pelan berjalan menuju depan rumah. Dan saat melihat keluar pagar, napasku langsung tercekat. Sebuah mobil hitam panjang berhenti tepat di depan rumah mertua. Mobil itu terlihat sangat mahal, mengkilap, dan jelas bukan mobil biasa. Beberapa tetangga mulai keluar rumah karena penasaran. Anak-anak kecil bahkan mendekat sambil berbisik kagum. Sedangkan keluarga suamiku langsung berubah heboh. Ibu mertuaku buru-buru merapikan bajunya. Adik iparku cepat-cepat membenarkan rambut. Dan yang paling lucu, orang-orang yang tadi menertawakanku, sekarang sibuk menebak siapa tamu penting yang datang. Aku berdiri diam di belakang sambil masih bingung. Karena jauh di dalam hati, aku merasa semua ini ada hubungannya denganku. Pintu mobil akhirnya terbuka perlahan. Dan seorang pria berjas hitam turun dengan wajah serius. Usianya sekitar 50-an. Penampilannya sangat rapi. Tatapannya tenang tapi tegas. Semua orang langsung diam memperhatikannya. Pria itu berdiri sebentar sambil melihat sekitar rumah. Lalu, tatapannya berhenti tepat ke arahku. Dadaku langsung berdebar keras. Karena ekspresinya langsung berubah. Seolah dia akhirnya menemukan seseorang yang sangat lama dicari. Dia berjalan pelan mendekat. Semua keluarga otomatis memberi jalan. Dan saat dia berhenti di depanku, aku bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. Lalu detik berikutnya, pria itu sedikit menundukkan kepala dengan hormat. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya, langsung membuat seluruh rumah mendadak sunyi. Akhirnya kami menemukan Anda, Nona. Brak. Semua orang langsung membeku. Aku sendiri sampai tidak bisa bicara. Karena aku benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ibu mertuaku langsung terlihat bingung. Maaf, cari siapa ya? Pria itu tetap menatapku. Lalu menjawab tenang. Kami datang untuk menjemput beliau. Sunyi total. Beberapa keluarga mulai saling pandang. Sedangkan aku masih berdiri kaku dengan jantung tidak karuan. Aku akhirnya memberanikan diri bertanya pelan. Maaf, Anda salah orang. Pria itu langsung menggeleng hormat. Tidak, Nona. Lalu dia mengeluarkan sebuah map coklat dari tas kulitnya. Tangannya membuka map itu perlahan. Dan saat dia menunjukkan sebuah foto lama, seluruh tubuhku langsung lemas, karena di foto itu, ada wajah ibuku. Dan seorang pria yang sangat samar kuingat dari masa kecilku. Ayahku. Air mataku langsung menggenang. Tanganku gemetar saat menerima foto itu. Karena aku bahkan hampir lupa wajah beliau. Pria berjas itu berkata pelan. Saya bekerja untuk ayah Anda. Brak. Seluruh keluarga langsung saling menatap shock. Sedangkan aku langsung kehilangan napas sesaat. Karena ayahku sudah lama menghilang dari hidupku. Sejak kecil aku hanya hidup bersama ibu. Dan sebelum ibu meninggal, beliau tidak pernah banyak bercerita tentang ayahku. Aku menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Ayah saya? Pria itu mengangguk pelan. Lalu berkata dengan suara rendah. Beliau sudah lama mencari Anda. Air mataku langsung jatuh. Karena selama bertahun-tahun, aku selalu berpikir aku ditinggalkan. Aku pikir aku tidak diinginkan. Tapi sekarang, semuanya terasa membingungkan. Tiba-tiba ibu mertuaku cepat-cepat mendekat. Wajahnya langsung berubah manis. Sangat berbeda dibanding tadi pagi. Oh ya ampun. Beliau tertawa kecil gugup. Kenapa dari tadi berdiri di luar? Masuk dulu. Brak. Aku langsung menoleh pelan. Dan jujur, dadaku terasa pahit melihat perubahan itu. Karena perempuan yang semalam menyuruhku tidur di gudang, sekarang mendadak tersenyum manis di depanku. Sedangkan suamiku masih berdiri diam dengan wajah shock. Untuk pertama kalinya, aku melihat lelaki itu benar-benar panik kehilangan kendali.
Pria berjas itu kembali berkata hormat. Nona, ada banyak hal yang perlu kami jelaskan. Sunyi sebentar, lalu, karena hidup Anda selama ini, tidak seperti yang Anda kira. Dan kalimat itu, langsung membuat seluruh keluargaku mendadak pucat. Pagi hari mobil mewah datang. Suasana depan rumah langsung berubah total. Beberapa menit yang lalu, aku masih jadi menantu yang dihina dan disuruh tidur di gudang. Tapi sekarang, semua orang menatapku dengan wajah penuh kebingungan. Aku sendiri masih berdiri membeku sambil memegang foto lama itu. Foto ibuku. Dan pria yang disebut sebagai ayahku. Tanganku gemetar hebat. Karena semua ini terasa seperti mimpi. Aku bahkan hampir lupa bagaimana rasanya berharap punya ayah. Sejak kecil, aku hanya hidup bersama ibu di rumah kecil sederhana. Kami hidup pas-pasan. Kadang bahkan susah makan. Dan setiap kali aku bertanya soal ayah, ibu selalu diam sambil mengusap rambutku. Beliau cuma bilang, suatu hari nanti kamu pasti tahu semuanya. Dan sekarang, setelah ibu sudah tidak ada, tiba-tiba seorang pria datang membawa masa lalu yang selama ini hilang. Air mataku langsung jatuh lagi. Sedangkan pria berjas itu menatapku penuh hormat. Nona, sunyi sebentar, lalu, Tuan sudah mencari Anda selama bertahun-tahun. Brak, dadaku langsung sesak. Karena kalimat itu membuat seluruh hidupku terasa berputar. Aku yang selama ini merasa dibuang, ternyata dicari. Aku menelan ludah pelan. Kenapa baru sekarang? Pria itu terlihat menahan napas panjang. Lalu berkata hati-hati. Karena dulu ada kesalahpahaman besar antara kedua orang tua Anda. Ini. Dan setelah ibunda Anda meninggal, Tuan baru mengetahui keberadaan Anda. Air mataku jatuh makin deras. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku tidak sesederhana yang selama ini kukira. Tiba-tiba ibu mertuaku buru-buru menarik kursi. Wajahnya sekarang penuh senyum palsu. Sangat berbeda dibanding semalam saat beliau menyuruhku tidur di gudang. Aduh, duduk dulu dong. Dari tadi berdiri terus. Brak. Aku langsung menatap beliau pelan. Dan jujur, hatiku terasa sangat pahit. Karena baru beberapa jam lalu, aku diperlakukan seperti orang buangan. Tapi sekarang, semuanya berubah hanya karena sebuah mobil mewah datang. Beberapa keluarga mulai ikut mendekat. Tante-tante yang tadi mengejek bajuku, sekarang mendadak tersenyum ramah. Bahkan salah satu sepupu yang tadi bilang aku cocok jadi pembantu rumah makan, sekarang berkata, dari tadi kok nggak cerita sih? Aku hampir tertawa mendengarnya. Lucu ya? Manusia bisa berubah secepat itu. Sedangkan suamiku masih berdiri diam sejak tadi. Wajahnya pucat. Matanya terus melihat pria berjas itu dengan bingung. Aku tahu, dia sedang mencoba memahami semuanya. Karena selama ini, dia juga percaya aku cuma perempuan miskin biasa. Pria berjas itu lalu membuka map lain. Dan saat beberapa lembar dokumen dikeluarkan, suasana langsung makin tegang. Ini surat resmi keluarga. Beliau menaruh dokumen itu di meja. Nona adalah ahli waris tunggal. Brak. Seluruh rumah langsung sunyi total. Aku sampai merasa napasku berhenti sesaat. Sedangkan keluarga suamiku langsung saling menatap shock. Ibu mertuaku bahkan sampai terduduk pelan. Ahli waris. Pria itu mengangguk tenang. Ayah kandung beliau adalah pemilik beberapa perusahaan besar. Ini. Dan sejak beberapa tahun terakhir, beliau terus mencari putrinya. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena jujur, aku tidak tahu harus merasa apa. Shock, sedih, marah, atau hancur. Karena selama ini, aku hidup dihina sebagai perempuan miskin yang numpang hidup di keluarga orang. Padahal ternyata, aku bahkan tidak tahu siapa diriku sebenarnya.
Tiba-tiba salah satu tante langsung berubah heboh. Ya ampun. Pantes wajahnya elegan. Brak. Aku langsung menunduk sambil menahan pahit di dada. Karena beberapa jam lalu, orang yang sama menertawakan bajuku. Dan sekarang, dia memujiku seolah tidak pernah menyakitiku. Pria berjas itu kembali menatapku hormat. Tuan ingin bertemu Anda secepatnya. Aku menggenggam ujung bajuku pelan. Jantungku berdebar sangat keras. Karena aku bahkan tidak tahu bagaimana harus menghadapi semua ini. Tiba-tiba, ibu mertuaku memegang tanganku erat. Dan kalimat berikutnya, langsung membuat seluruh dadaku terasa dingin. Kamu nggak marah sama mama kan? Brak. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena akhirnya, perempuan yang semalam menghinaku, mulai takut kehilangan aku. Seorang pria berjas memanggilku, Nona. Tanganku masih dipegang ibu mertuaku saat suasana rumah berubah kacau. Semua orang mulai panik. Tante-tante yang tadi sibuk menghina aku, sekarang justru berdiri paling dekat sambil tersenyum canggung. Sedangkan aku, masih belum bisa mencerna semuanya. Ahli waris, ayah kandung, perusahaan besar, semua itu terasa terlalu jauh dari hidupku. Aku cuma perempuan biasa yang semalam tidur di gudang. Tapi pagi ini, orang-orang mendadak memperlakukanku seperti orang penting. Dan jujur, itu terasa menyakitkan. Karena aku sadar, mereka berubah bukan karena akhirnya melihat ketulusanku, tapi karena mereka baru tahu aku punya nilai. Pria berjas itu kembali menatapku penuh hormat. Nona. Sunyi sebentar, lalu, mobil sudah siap. Aku langsung gugup. Sekarang? Beliau mengangguk pelan. Tuan sangat ingin bertemu Anda. Dadaku langsung berdebar makin keras. Karena sampai detik itu, aku masih belum percaya ayahku benar-benar ada. Selama bertahun-tahun, aku selalu merasa sendirian. Aku tumbuh tanpa sosok ayah, tanpa perlindungan, tanpa keluarga besar. Dan sekarang tiba-tiba, semua itu muncul begitu saja di depan mataku. Aku menunduk pelan sambil mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum sempat bicara, ibu mertuaku mendadak memeluk lenganku erat. Suaranya berubah lembut sekali. Lembut yang bahkan belum pernah kudengar sebelumnya. Gak usah buru-buru pergi. Brak. Aku langsung membeku. Karena semalam, perempuan yang sama bahkan tidak peduli aku tidur di gudang. Tapi sekarang, beliau takut aku pergi. Air mataku hampir jatuh lagi. Bukan karena terharu, tapi karena akhirnya aku sadar. Selama ini mereka memang tidak pernah benar-benar menghargai aku. Mereka cuma menghargai status. Salah satu tante langsung ikut mendekat sambil tersenyum paksa. Iya, makan dulu aja. Yang lain ikut menimpali. Dari tadi belum sempat ngobrol. Aku menatap mereka satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat ketakutan di mata mereka. Takut karena perempuan yang mereka hina, ternyata bukan perempuan sembarangan. Sedangkan suamiku, masih diam sejak tadi. Wajahnya pucat, seolah dia kehilangan sesuatu yang sangat besar. Aku akhirnya menoleh pelan ke arahnya. Dan saat mata kami bertemu, aku bisa melihat rasa bersalah yang selama ini tidak pernah muncul. Dia berjalan mendekat perlahan, lalu berkata lirih, "Kamu gak pernah cerita." Brak. Aku langsung tertawa kecil pahit. Karena lucu sekali mendengar pertanyaan itu. Aku bahkan tidak tahu siapa ayahku sebenarnya. Apa yang harus kuceritakan? Aku menatapnya sambil menahan air mata. Aku juga baru tahu. Ini. Tapi semalam, tangisku mulai pecah lagi. Kalian tetap nyuruh aku tidur di gudang. Ruangan langsung sunyi total. Tidak ada yang berani bicara. Karena untuk pertama kalinya, semua orang benar-benar sadar betapa buruknya mereka memperlakukanku.
Ibu mertuaku langsung menunduk malu. Sedangkan suamiku terlihat makin hancur. Tapi entah kenapa, hatiku tidak lagi merasa puas melihat mereka menyesal. Karena luka yang mereka kasih sudah terlalu dalam. Pria berjas itu kembali bicara dengan tenang. Nona, Tuan sudah menunggu bertahun-tahun. Ini. Dan kondisi beliau sekarang tidak sehat. Air mataku langsung jatuh lagi. Dadaku terasa sesak. Karena meski aku tidak mengenal ayahku, tetap saja ada bagian dalam diriku yang ingin bertemu beliau. Aku akhirnya mengangguk pelan. Aku ikut. Dan detik itu, seluruh keluarga langsung terlihat panik. Ibu mertuaku buru-buru berkata, "Nanti pulang lagi kan?" Brak. Aku langsung menatap beliau lama sekali. Dan jujur, itu pertama kalinya aku melihat perempuan itu benar-benar takut kehilangan aku. Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Waktu saya nangis di gudang semalam, ini, Mama nggak takut kehilangan saya." Air mata ibu mertuaku langsung jatuh. Sedangkan seluruh keluarga mendadak diam tidak berani menatap wajahku. Aku akhirnya berjalan perlahan menuju mobil mewah itu. Dan saat pintu mobil dibukakan khusus untukku, tetangga-tetangga mulai berbisik heboh. Perempuan yang tadi pagi dihina, sekarang dijemput seperti orang penting. Ironis ya, tapi mereka belum tahu, perjalanan hari itu akan membongkar rahasia yang jauh lebih besar tentang hidupku. Rahasia masa laluku terbongkar. Aku duduk diam di dalam mobil mewah itu sambil menggenggam tas kecilku erat-erat. Tanganku dingin. Jantungku terus berdebar tidak tenang. Karena semua yang terjadi hari itu terasa seperti mimpi. Beberapa jam lalu, aku masih menangis sendirian di gudang. Dipermalukan saat lebaran. Dianggap menantu miskin yang tidak punya harga diri. Tapi sekarang, aku duduk di mobil mahal bersama pria berjas yang terus memanggilku, "Nona." Aku menoleh pelan ke arah jendela. Rumah mertua perlahan menjauh. Dan saat melihat ibu mertuaku berdiri di depan pagar dengan wajah panik, dadaku terasa aneh. Bukan bahagia, bukan puas, tapi sakit. Karena aku sadar, rasa hormat mereka ternyata bisa berubah hanya karena status. Pria berjas itu duduk di depanku sambil sesekali memperhatikanku dengan sopan. Sedangkan aku masih bingung harus mulai bertanya dari mana. Akhirnya aku memberanikan diri bicara. "Ayah saya, sebenarnya siapa?" Pria itu diam beberapa detik, lalu menarik napas panjang pelan. Beliau adalah pemilik grup perusahaan besar. "Ini, dan Anda, anak satu-satunya." Brak. Aku langsung membeku. Karena kalimat itu terlalu besar buat hidupku. Aku yang selama ini hidup sederhana, yang sering dihina miskin, ternyata punya latar belakang yang bahkan tidak pernah kubayangkan. Air mataku mulai menggenang lagi. Aku menunduk sambil berbisik pelan. Kalau memang begitu, tanganku mulai gemetar. Kenapa saya hidup susah selama ini? Pria itu terlihat sedih mendengar pertanyaanku. Lalu beliau berkata hati-hati. "Karena dulu ibunda Anda pergi saat sedang mengandung." Dadaku langsung sesak. Aku menatapnya pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar cerita tentang masa lalu ibuku. Keluarga besar menolak hubungan mereka. "Ini, ibunda Anda memilih membesarkan Anda sendiri." Air mataku langsung jatuh. Karena sekarang, aku mulai mengerti kenapa ibuku selalu terlihat lelah semasa hidup. Beliau ternyata memikul semuanya sendirian. Aku menutup mulut sambil menangis pelan. Dan pria itu kembali berkata, "Tuan tidak pernah berhenti mencari Anda." Brak. Tangisku langsung pecah. Karena selama bertahun-tahun, aku hidup dengan keyakinan bahwa aku tidak diinginkan. Padahal ternyata, ada seseorang yang terus mencariku. Aku memejamkan mata sambil membayangkan ibuku. Kalau saja beliau masih hidup, mungkin semua ini tidak akan terasa sesakit sekarang.
Mobil terus melaju melewati jalan-jalan besar kota. Dan semakin jauh dari rumah mertua, semakin banyak kenangan pahit muncul di kepalaku. Semua hinaan, semua tatapan rendah, semua malam saat aku menangis sendirian. Aku menggigit bibir sambil menahan sesak di dada. Karena baru sekarang aku sadar, aku bertahan terlalu lama di tempat yang salah. Tiba-tiba ponselku bergetar. Nama suamiku muncul di layar. Aku langsung diam. Beberapa detik aku hanya menatap layar itu tanpa bergerak. Lalu akhirnya, aku mengangkatnya pelan. Suara suamiku langsung terdengar panik. "Kamu di mana sekarang?" Aku menatap jalan di luar jendela sambil menjawab lirih. "Di perjalanan." Dia langsung berkata cepat. "Pulang ya? Ini, kita bisa ngobrol baik-baik." Brak. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena baru sekarang, dia takut kehilangan aku. Aku tertawa kecil pahit. Waktu aku tidur di gudang, tangisku mulai pecah. "Kamu nggak ngajak aku ngobrol baik-baik." Suamiku langsung diam. Dan keheningan itu terasa lebih menyakitkan dari apapun. Aku akhirnya berkata pelan, "Aku capek, Mas." Lalu mematikan telepon. Tanganku langsung gemetar setelah itu. Karena meski terluka, jujur, aku masih mencintainya. Dan itu yang paling menyakitkan. Beberapa saat kemudian, mobil mulai memasuki kawasan rumah-rumah mewah. Gerbang besar terbuka perlahan. Aku langsung menahan napas saat melihat sebuah rumah megah berdiri di depan mataku. Bukan? Lebih tepatnya seperti istana. Tanganku langsung dingin. Karena aku sama sekali tidak pernah membayangkan, aku punya hubungan dengan tempat seperti itu. Mobil berhenti perlahan. Dan sebelum pintu dibuka, pria berjas itu menatapku dengan wajah serius. Lalu berkata pelan, "Nona." Sunyi beberapa detik. Lalu, "Tuan sudah menunggu Anda sangat lama." Dan saat pintu rumah besar itu terbuka perlahan, aku belum tahu, pertemuan dengan ayah kandungku akan membuat seluruh hidupku berubah selamanya. Ibu mertuaku mendadak berubah. Aku berdiri kaku di depan rumah besar itu sambil menahan napas. Tanganku dingin. Mataku terus melihat bangunan megah di depanku. Pilar tinggi, lampu kristal, halaman luas dengan taman yang bahkan lebih besar dari rumah mertuaku. Dan saat itu, aku benar-benar merasa seperti masuk ke dunia lain. Pria berjas tadi berdiri di sampingku sambil berkata pelan, "Silakan masuk, Nona." Aku menelan ludah pelan. Kakiku terasa berat melangkah. Karena jujur, aku masih sulit percaya semua ini nyata. Beberapa pelayan rumah langsung membungkuk hormat saat aku masuk. "Selamat datang, Nona." Brak. Dadaku langsung sesak. Karena selama ini, aku terbiasa dipandang rendah. Tiba-tiba diperlakukan seperti ini membuatku hampir menangis lagi. Aku terus berjalan pelan melewati ruang tamu besar. Dan di ujung ruangan, aku melihat seorang pria tua duduk di kursi roda. Rambutnya sudah memutih. Tubuhnya terlihat lemah. Tapi saat mata kami bertemu, dadaku langsung terasa aneh. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat seseorang yang wajahnya sangat mirip denganku. Pria itu langsung berdiri setengah gemetar dari kursi rodanya. Matanya berkaca-kaca. Dan beberapa detik kemudian, air mata beliau jatuh lebih dulu. "Anakku." Brak. Tangisku langsung pecah saat itu juga. Karena entah kenapa, satu kata itu terasa menghangatkan bagian hatiku yang sudah lama kosong. Aku bahkan belum sempat bicara. Beliau langsung memelukku erat sambil menangis. Tubuhnya gemetar. "Maafin ayah." Tangisku makin keras. Karena selama bertahun-tahun, aku selalu bertanya kenapa aku tidak pernah punya ayah. Dan sekarang, lelaki itu menangis di depanku sambil memanggilku anaknya. Beliau terus berkata dengan suara hancur, "Ayah nyari kamu."
Ayah nyari kalian kemana-mana. Aku memejamkan mata sambil menangis di pelukannya. Untuk pertama kalinya sejak ibu meninggal, aku merasa seperti punya keluarga lagi. Beberapa jam kemudian, aku duduk di kamar besar sambil menatap kosong keluar jendela. Semua terasa terlalu cepat, terlalu mengejutkan. Aku bahkan masih memakai gamis sederhana yang tadi dihina keluarga suamiku. Dan ironisnya, di rumah sebesar ini, tidak ada satu orang pun yang meremehkanku. Tiba-tiba ponselku terus bergetar. Puluhan pesan masuk berturut-turut. Dari ibu mertuaku. Tanganku langsung kaku saat membaca isinya. Mama minta maaf ya. Jangan marah sama mama. Pulang dulu nanti kita ngobrol. Brak. Air mataku hampir jatuh lagi. Karena baru pagi tadi, perempuan itu menyuruhku tidur di gudang. Tapi sekarang, beliau memanggilku dengan lembut. Aku terus membaca pesan lainnya. Mama tadi nggak maksud begitu. Mama sayang sama kamu. Aku langsung tertawa kecil pahit. Karena kalimat itu terasa sangat terlambat. Selama 5 tahun menikah, aku tidak pernah benar-benar merasakan kasih sayang dari beliau. Yang ada cuma hinaan, sindiran, tatapan rendah. Dan sekarang, semuanya berubah hanya karena mereka tahu siapa ayahku. Tiba-tiba telepon masuk lagi. Nama ibu mertuaku muncul di layar. Aku diam cukup lama. Lalu akhirnya mengangkat perlahan. Suara beliau langsung terdengar panik dan menangis. Nak? Dadaku langsung sesak. Karena baru kali ini beliau memanggilku seperti itu. Beliau terus menangis di telepon. Mama salah? Mama nyesel. Air mataku ikut jatuh. Karena jujur, aku pernah sangat ingin didengar seperti ini. Tapi bukan setelah semuanya terlambat. Aku menutup mata sambil berkata pelan. Waktu saya nangis di gudang, ini, Mama nggak peduli. Tangisan beliau langsung pecah makin keras. Sedangkan aku, akhirnya bisa merasakan betapa besarnya penyesalan itu. Beliau berkata dengan suara gemetar. Mama malu. Mama takut kehilangan kamu. Brak. Kalimat itu langsung membuat dadaku dingin. Karena akhirnya, aku sadar satu hal. Mereka tidak takut kehilangan aku saat aku miskin. Mereka takut kehilangan aku setelah tahu siapa keluargaku. Aku menggenggam ponsel erat sambil menahan tangis. Lalu berkata lirih. Saya capek. Ma? Sunyi beberapa detik. Lalu, saya capek terus dianggap nggak berharga. Dan setelah mengatakan itu, aku mematikan telepon sambil menangis diam-diam. Sedangkan di rumah mertua, aku belum tahu, suamiku sekarang mulai sadar, perempuan yang selama ini dia biarkan dihina, ternyata adalah satu-satunya orang yang benar-benar tulus mencintainya. Suamiku mulai takut kehilanganku. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar besar yang disiapkan ayah untukku. Lampu kamar redup. Hujan turun pelan di luar jendela. Sedangkan pikiranku masih penuh dengan semua kejadian sejak pagi. Gudang, hinaan, mobil mewah, ayah kandung, dan wajah panik keluarga suamiku. Semuanya terasa seperti mimpi yang terlalu cepat berubah. Aku memeluk lutut di atas tempat tidur sambil menatap kosong ke depan. Jujur, aku masih sakit. Sangat sakit. Karena meski sekarang hidupku berubah, luka yang mereka kasih tidak langsung hilang begitu saja. Tiba-tiba ponselku kembali bergetar. Nama suamiku muncul lagi. Untuk beberapa detik, aku cuma menatap layar itu tanpa bergerak. Lalu akhirnya, aku mengangkatnya pelan. Suasana langsung sunyi beberapa detik. Dan saat suamiku bicara, suaranya terdengar sangat berbeda. Lemah, penuh rasa takut. Kamu udah makan? Brak. Air mataku langsung hampir jatuh. Karena selama ini, dia jarang sekali bertanya hal sesederhana itu. Aku menjawab pelan. Udah.
Sunyi lagi. Lalu dia berkata lirih, "Aku kangen kamu." Dadaku langsung sesak. Karena jujur, aku juga masih merindukan versi dirinya yang dulu pernah sangat kucintai. Tapi setiap kali aku mulai luluh, bayangan diriku tidur di gudang langsung muncul lagi di kepala. Aku memejamkan mata pelan. Sedangkan di seberang telepon, suamiku mulai menangis. Dan itu pertama kalinya aku mendengar tangisnya seputus asa itu. "Pulang ya?" Suaranya gemetar. Aku sadar aku salah. Air mataku ikut jatuh perlahan. Karena aku tahu, penyesalannya sekarang nyata. Tapi sayangnya, kesadaran itu datang terlalu terlambat. Aku menggigit bibir sambil berkata lirih, "Waktu aku dihina, kamu diam." Tangisku mulai pecah lagi. Waktu aku disuruh tidur di gudang, kamu juga diam. Brak. Suamiku langsung menangis lebih keras. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa merasakan betapa takutnya dia kehilangan aku sekarang. Dia berkata terbata-bata, "Aku kira kamu bakal tetap ada." Kalimat itu langsung menusuk dadaku. Karena ternyata, selama ini dia terlalu yakin aku akan terus bertahan meski disakiti. Aku tertawa kecil sambil menangis. "Iya. Karena aku terlalu sayang sama kamu." Tangisku pecah lagi setelah mengatakan itu. Karena memang benar. Aku bertahan selama 5 tahun bukan karena kuat, tapi karena terlalu mencintai dia. Dan cinta itu sekarang terasa seperti luka paling besar dalam hidupku. Suamiku terus meminta maaf di telepon. Berkali-kali. Sampai suaranya habis karena menangis. Tapi anehnya, hatiku tidak lagi terasa hangat mendengarnya. Karena ada bagian dalam diriku yang sudah terlalu lelah. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu kamar. Aku buru-buru menghapus air mata. Dan saat pintu terbuka, ayahku berdiri di sana sambil menatapku lembut. Beliau langsung terlihat sedih saat melihat aku menangis. Aku cepat-cepat mematikan telepon. Tapi ayah tetap tahu. Beliau duduk perlahan di sampingku lalu berkata pelan, "Masih sayang sama suamimu?" Brak. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena pertanyaan itu terlalu tepat. Aku menunduk sambil menggenggam ujung baju. Lalu menjawab lirih, "Masih. Tapi aku juga sakit." Ayahku mengusap kepalaku pelan. Dan sentuhan sederhana itu langsung membuat hatiku pecah lagi. Karena selama bertahun-tahun, aku tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Beliau berkata pelan, "Perempuan yang terlalu sabar." Sunyi sebentar, lalu, "Biasanya paling banyak menyimpan luka." Tangisku langsung pecah di bahu beliau. Karena akhirnya, ada seseorang yang benar-benar mengerti rasa sakitku. Ayah terus mengusap rambutku sambil berkata lembut, "Ayah nggak mau kamu kembali ke tempat yang bikin kamu merasa kecil." Dadaku langsung sesak lagi. Karena untuk pertama kalinya, ada orang yang benar-benar ingin melindungiku. Sedangkan di rumah mertua, suamiku ternyata belum menyerah. Karena malam itu, dia diam-diam memutuskan datang menemuiku sendiri. Aku membuka semua luka yang kupendam. Malam semakin larut. Hujan di luar masih turun pelan membasahi jendela kamar. Sedangkan aku masih duduk diam setelah menangis di bahu ayah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa ada seseorang yang benar-benar melindungiku. Bukan menyuruhku mengalah. Bukan memintaku diam. Tapi benar-benar peduli pada hatiku. Ayah masih duduk di sampingku sambil mengusap rambutku perlahan. Dan jujur, kehangatan kecil itu membuat seluruh luka yang selama ini kutahan terasa keluar sekaligus. Aku menatap tangan beliau pelan. Lalu berkata lirih, "Aku capek." "Yah?" Air mataku jatuh lagi. Aku capek selalu pura-pura kuat. Ayah langsung menggenggam tanganku erat. Tatapannya penuh rasa bersalah. Karena beliau sadar,
Putri yang baru ditemukannya ternyata sudah terlalu lama hidup dalam kesedihan. Tiba-tiba suara ribut terdengar dari bawah rumah. Aku langsung menoleh bingung. Beberapa detik kemudian, seorang pelayan masuk dengan wajah panik. "Tuan." Sunyi sebentar, lalu ada seorang pria datang. Dadaku langsung berdebar. Entah kenapa, aku langsung tahu siapa itu. Dan benar saja, pelayan itu melanjutkan. Dia bilang, "Suami Nona." Brak, tanganku langsung dingin. Sedangkan ayah terlihat langsung berubah serius. Beliau berdiri perlahan sambil menatapku. "Kamu mau ketemu?" Aku langsung diam. Karena jujur, hatiku kacau sekali. Sebagian diriku masih mencintai lelaki itu. Tapi bagian lain dalam diriku masih sangat terluka. Aku akhirnya mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian, aku turun ke ruang tamu dengan langkah pelan. Dan saat melihat suamiku berdiri di sana dengan wajah penuh air mata, dadaku langsung sesak. Dia terlihat sangat berantakan. Rambutnya acak-acakan. Matanya merah. Bahkan bajunya masih sama seperti tadi pagi. Dan saat melihatku turun tangga, air matanya langsung jatuh lagi. "Kamu?" Suaranya langsung pecah. Aku berhenti beberapa langkah darinya. Tidak mendekat. Karena entah kenapa, aku takut kalau aku terlalu dekat, aku akan kembali lemah. Suamiku berjalan pelan ke arahku. Lalu untuk pertama kalinya selama menikah, dia berlutut di depanku. Brak. Seluruh tubuhku langsung membeku. Karena lelaki yang selama ini selalu diam saat aku dihina, malam itu menangis di kakiku. "Maafin aku." Tangisku langsung pecah lagi. Karena kalimat itu terlalu lama kutunggu. Tapi sekarang, hatiku sudah terlalu penuh luka. Suamiku terus menangis sambil memegang tanganku. Aku salah. Aku terlalu pengecut. Air mataku jatuh makin deras. Sedangkan ayah berdiri diam memperhatikan kami dengan wajah tegas. Aku menatap suamiku lama sekali. Lalu akhirnya, seluruh luka yang selama ini kupendam mulai keluar. Aku tidur di gudang. Suaraku gemetar. Dan kamu cuma diam. Tangisku makin pecah. Aku dihina depan keluarga. Kamu juga diam. Suamiku langsung menunduk sambil menangis keras. Sedangkan aku, akhirnya tidak kuat lagi menahan semuanya. Aku selalu bela kamu. Air mataku terus jatuh. Aku selalu pilih bertahan. Tangisku pecah makin keras. Tapi kenapa kamu gak pernah pilih aku? Brak. Ruangan langsung sunyi. Hanya suara tangisku yang terdengar. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar jujur tentang rasa sakitku. Suamiku memegang dadanya sendiri sambil menangis. Wajahnya benar-benar hancur sekarang. "Aku takut lawan mama." Kalimat itu langsung membuatku tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Aku setiap hari melawan rasa sakit sendirian. Sedangkan dia, bahkan tidak berani melindungi istrinya sendiri. Aku menggeleng pelan. Aku nggak butuh suami kaya. Ini, aku cuma pengen dibela. Brak. Tangis suamiku langsung pecah makin keras. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat lelaki itu benar-benar sadar betapa besar luka yang dia biarkan terjadi. Tiba-tiba ayahku berjalan mendekat. Lalu berdiri di depan suamiku dengan tatapan tajam. Selama ini, sunyi sebentar, lalu, putri saya diperlakukan seperti apa di rumah kalian? Dadaku langsung sesak lagi. Karena baru sekarang, ada seseorang yang marah untukku. Suamiku langsung menunduk tidak sanggup menjawab. Dan malam itu, aku belum tahu, kedatangan ayah ke rumah mertuaku besok pagi, akan membuat seluruh keluarga yang pernah menghinaku, benar-benar kehilangan muka. Keluarga besar malu dan panik. Pagi itu, rumah mertua yang biasanya ramai suara tawa, mendadak penuh ketegangan.
Semua orang bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena semangat lebaran, tapi karena takut. Takut setelah tahu siapa aku sebenarnya. Dan yang paling membuat mereka panik, ayahku memutuskan datang langsung ke rumah itu. Aku duduk diam di mobil bersama ayah sambil menatap keluar jendela. Tanganku dingin. Jujur, aku tidak pernah membayangkan akan kembali ke rumah itu dalam keadaan seperti ini. Rumah yang semalam membuatku menangis di gudang, hari ini justru menyambutku seperti tamu penting. Ironis ya, mobil perlahan berhenti di depan rumah mertua. Dan bahkan sebelum pintu dibuka, aku sudah melihat seluruh keluarga berdiri di depan pagar. Ibu mertuaku paling depan. Wajah beliau pucat. Tangannya terus gelisah merapikan bajunya sendiri. Sedangkan saudara-saudara lain, yang kemarin tertawa menghina aku, sekarang terlihat tegang dan tidak berani menatap langsung. Pintu mobil dibukakan pelayan. Ayah turun lebih dulu. Dan suasana langsung berubah makin canggung. Karena aura beliau benar-benar berbeda. Tenang, tegas, berwibawa. Aku turun perlahan dari mobil. Dan saat kaki aku menyentuh halaman rumah itu lagi, dadaku langsung terasa sesak. Karena aku teringat semalam. Gudang, tangisan, dan rasa malu yang hampir menghancurkan harga diriku. Ibu mertuaku langsung buru-buru mendekat. Senyumnya dipaksa. Masuk dulu yuk. Brak. Aku langsung menatap beliau pelan. Karena baru kemarin, aku bahkan tidak dianggap pantas tidur di dalam rumah. Tapi sekarang, beliau menyambutku seperti orang penting. Ayahku melihat sekitar rumah dengan tatapan tenang. Lalu berkata pelan tapi sangat jelas. Di rumah ini, sunyi sebentar, lalu, putri saya tidur di gudang. Brak. Seluruh rumah langsung sunyi total. Tidak ada yang berani menjawab. Ibu mertuaku langsung pucat. Sedangkan suamiku menunduk dalam. Aku bisa melihat rasa malu yang sangat besar di wajah mereka. Ayah kembali bicara dengan suara rendah. Saya mencari anak saya bertahun-tahun. Tatapannya mulai tajam. Dan saat akhirnya ditemukan, dia malah diperlakukan seperti pembantu. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar marah untukku. Bukan menyuruhku sabar. Bukan menyuruhku diam. Tapi benar-benar merasa sakit melihat aku disakiti. Ibu mertuaku langsung menangis. Beliau mendekat sambil tangan gemetar. Saya salah? Tangisnya mulai pecah. Saya benar-benar nggak tahu. Tapi ayah langsung memotong dengan tenang. Status anak saya tidak penting. Yang penting, dia manusia. Brak. Kalimat itu langsung membuat seluruh dadaku bergetar. Karena selama ini, aku memang cuma ingin diperlakukan sebagai manusia. Bukan diinjak. Bukan direndahkan. Bukan dipermalukan. Suamiku akhirnya maju perlahan. Wajahnya benar-benar hancur. Matanya sembab karena semalaman menangis. Dia menatap ayahku lalu berkata lirih. Saya salah? Saya gagal lindungi dia? Air mataku kembali jatuh. Karena baru sekarang, dia mengakuinya dengan jujur. Tapi sayangnya, pengakuan itu datang setelah hatiku terlalu banyak terluka. Tiba-tiba salah satu tante yang dulu paling sering mengejek aku, mendadak mendekat sambil tersenyum canggung. Kita keluarga kan? Brak. Aku langsung menoleh pelan. Dan jujur, aku hampir tidak percaya mendengar itu. Karena orang yang sama, kemarin bilang aku cocok jadi pembantu rumah makan. Aku tertawa kecil pahit. Lalu berkata pelan. Kemarin saya bukan keluarga. Kemarin saya cuma menantu miskin. Ruangan langsung hening lagi. Tidak ada yang berani membantah. Karena semua orang tahu, itu benar. Ibu mertuaku sekarang menangis makin keras. Beliau memegang tanganku sambil gemetar. Mama nyesel. Mama malu.
Air mataku ikut jatuh. Karena melihat beliau seperti itu, jujur membuat hatiku campur aduk. Aku pernah sangat ingin diterima di rumah ini. Aku pernah rela mengorbankan harga diriku demi dianggap keluarga. Tapi sekarang, semuanya terasa terlambat. Ayahku akhirnya memegang pundakku pelan. Lalu berkata lembut, "Kita pulang." Dan saat beliau mengatakan kata, "pulang," dadaku langsung sesak. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar punya tempat untuk kembali. Sedangkan keluarga yang dulu menghina aku, hanya bisa berdiri diam, menyaksikan perempuan yang mereka rendahkan, pergi dengan kepala tegak. Aku membuat keputusan besar. Mobil perlahan meninggalkan rumah mertua. Aku duduk diam di kursi belakang sambil menatap keluar jendela. Rumah itu makin jauh. Tapi anehnya, dadaku justru terasa makin berat. Karena di tempat itu, aku meninggalkan terlalu banyak luka. Aku pernah datang ke sana dengan penuh harapan. Berusaha jadi menantu baik. Berusaha diterima. Berusaha dicintai. Tapi yang kudapat, justru hinaan dan rasa malu. Air mataku jatuh lagi tanpa suara. Ayah yang duduk di sampingku langsung menoleh pelan. Beliau tidak banyak bicara. Hanya mengusap punggung tanganku perlahan. Dan sentuhan kecil itu, entah kenapa membuatku ingin menangis lebih keras. Karena selama ini, aku terlalu lama menahan semuanya sendirian. Beberapa hari setelah itu, hidupku berubah total. Aku tinggal di rumah ayah. Kamar besar. Makanan selalu tersedia. Orang-orang memperlakukanku dengan hormat. Tapi anehnya, hatiku tetap tidak tenang. Karena luka batin, tidak hilang hanya karena hidup berubah mewah. Malam hari aku masih sering terbangun sambil menangis. Kadang aku masih teringat gudang itu. Masih teringat bagaimana rasanya dipandang rendah di depan keluarga besar. Dan yang paling menyakitkan, aku masih merindukan suamiku. Itu yang membuatku marah pada diriku sendiri. Karena setelah semua yang terjadi, hatiku masih belum bisa benar-benar membencinya. Tiba-tiba ketukan pintu terdengar pelan. Aku buru-buru menghapus air mata. Dan saat pintu terbuka, ayah masuk sambil membawa segelas susu hangat. Beliau tersenyum kecil. "Belum tidur?" Aku menggeleng pelan. Ayah duduk di sampingku lalu menaruh gelas di meja. Tatapannya lembut sekali. "Masih mikirin dia?" Brak. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena pertanyaan itu terlalu tepat. Aku menunduk sambil memegang ujung selimut. Lalu menjawab lirih. "Aku nggak ngerti perasaanku sendiri." Tangisku mulai pecah pelan. Aku sakit hati. Tapi aku juga masih sayang. Ayah mengusap rambutku perlahan. Lalu berkata lembut, "Cinta nggak selalu cukup buat bertahan." Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Karena jauh di dalam hati, aku tahu itu benar. Aku terlalu lama bertahan hanya karena cinta. Padahal setiap hari, hatiku perlahan hancur. Ayah kembali berkata pelan, "Perempuan sering lupa." Sunyi sebentar, lalu, kalau dirinya juga pantas dibahagiakan. Air mataku jatuh makin deras. Karena selama menikah, aku memang selalu menempatkan diriku paling terakhir. Aku lebih sibuk menjaga rumah tangga, menjaga perasaan suami, menjaga nama baik keluarga mertua, sampai lupa menjaga diriku sendiri. Tiba-tiba ponselku kembali bergetar. Nama suamiku muncul lagi. Sudah puluhan kali dia menghubungiku sejak aku pergi. Aku diam cukup lama sebelum akhirnya mengangkat. Dan begitu telepon tersambung, suara tangisnya langsung terdengar. Aku datang ke rumah. Dadaku langsung berdebar. Dia melanjutkan dengan suara hancur. "Tapi katanya kamu nggak mau ketemu aku." Aku memejamkan mata pelan. Karena mendengar suaranya saja, lukaku terasa terbuka lagi. Dia terus bicara sambil menangis. Aku sadar sekarang,
Ini. Aku kehilangan perempuan yang paling tulus dalam hidup aku. Brak. Tangisku langsung jatuh lagi. Karena kalimat itu adalah sesuatu yang dulu sangat ingin ku dengar. Tapi sekarang, semuanya terasa terlambat. Aku menggigit bibir sambil berkata lirih. Aku capek, Mas. Tangisku pecah lagi. Aku terlalu lama jadi perempuan yang terus disuruh mengalah. Suamiku langsung menangis makin keras. Sedangkan aku, akhirnya sadar satu hal yang paling menyakitkan. Aku tidak bisa terus kembali ke tempat yang membuatku kehilangan harga diriku sendiri. Aku menarik napas panjang. Lalu dengan suara gemetar, aku akhirnya mengucapkan keputusan terbesar dalam hidupku. Aku mau pisah dulu. Brak. Suasana langsung sunyi di seberang telepon. Seolah dunia berhenti sesaat. Lalu beberapa detik kemudian, suara tangis suamiku pecah begitu keras. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa, lelaki itu takut kehilangan aku selamanya. Penyesalan mereka datang terlambat. Suara tangis suamiku masih terdengar di telepon. Patah, hancur. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mendengar lelaki itu benar-benar kehilangan arah. Jangan tinggalin aku. Dadaku langsung sesak. Karena dulu, aku pernah sangat takut kehilangan dia. Aku pernah rela menelan semua hinaan demi tetap bertahan di rumah tangga itu. Tapi sekarang, aku sudah terlalu lelah. Air mataku terus jatuh tanpa suara. Aku menggenggam ponsel erat sambil berkata lirih. Aku nggak ninggalin kamu. Sunyi sebentar, lalu, aku cuma lagi nyelamatin diri aku sendiri. Brak. Tangis suamiku langsung pecah makin keras. Sedangkan aku, akhirnya sadar. Selama ini aku terlalu sibuk mempertahankan hubungan, sampai lupa mempertahankan harga diriku sendiri. Aku mematikan telepon perlahan, lalu langsung menangis di tempat tidur. Karena keputusan itu sangat menyakitkan. Aku masih mencintainya. Masih. Tapi cinta yang terus membuat seseorang terluka, lama-lama berubah jadi luka itu sendiri. Ayah langsung memelukku pelan. Beliau tidak berkata apa-apa. Hanya membiarkan aku menangis sampai sesak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena dihina, tapi karena akhirnya memilih diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, hidupku mulai berubah perlahan. Aku mulai membantu ayah mengurus perusahaan. Aku belajar banyak hal baru. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang mendengarkan pendapatku dengan hormat. Tidak ada hinaan. Tidak ada sindiran. Tidak ada yang membuatku merasa kecil. Tapi meski hidupku mulai membaik, lukaku belum benar-benar hilang. Kadang saat malam datang, aku masih teringat rumah mertua. Masih teringat gudang sempit itu. Masih teringat bagaimana rasanya menangis sendirian saat semua orang tertawa di depan. Dan setiap ingatan itu datang, dadaku tetap sakit. Suatu sore, saat aku baru pulang dari kantor ayah, pelayan rumah datang menghampiri dengan wajah ragu. Nona. Sunyi sebentar, lalu, ada tamu. Aku mengernyit bingung. Dan saat berjalan ke ruang tamu, langkahku langsung berhenti. Karena di sana, ibu mertuaku berdiri sendirian. Wajah beliau terlihat jauh lebih tua sekarang. Matanya sembab, tubuhnya kurus. Dan saat melihatku, air matanya langsung jatuh. Dadaku langsung terasa campur aduk. Karena perempuan yang dulu begitu keras padaku, sekarang terlihat sangat hancur. Beliau berjalan mendekat perlahan. Lalu tanpa aba-aba, langsung berlutut di depanku. Brak. Aku langsung membeku. Mama salah? Tangisnya pecah begitu keras. Mama terlalu jahat sama kamu. Air mataku langsung menggenang. Karena jujur, aku tidak pernah membayangkan akan melihat beliau sehancur ini. Beliau terus menangis sambil memegang tanganku erat. Sejak kamu pergi. Ini.
Rumah jadi kosong. Tangisku ikut jatuh perlahan. Karena selama ini, aku memang selalu ada untuk keluarga itu. Aku yang bangun paling pagi. Aku yang menyiapkan semuanya. Aku yang terus mengalah. Dan baru setelah aku pergi, mereka sadar keberadaanku. Ibu mertuaku terus berkata sambil gemetar. Anak mama berubah? Dia sering nangis sendiri. Dia nyalahin dirinya terus. Dadaku langsung sesak mendengarnya. Karena seburuk apapun semuanya, aku pernah sangat mencintai lelaki itu. Beliau menatapku dengan mata penuh penyesalan. Mama mohon. Sunyi sebentar, lalu, pulang ya. Brak. Air mataku jatuh makin deras. Karena beberapa bulan lalu, aku mungkin akan langsung mengangguk demi mendengar kalimat itu. Tapi sekarang, aku sudah berubah. Aku akhirnya menggenggam tangan ibu mertuaku pelan. Lalu berkata dengan suara lembut. Saya maafin mama. Tangis beliau langsung pecah lagi. Sedangkan aku, akhirnya merasa sedikit lega setelah mengatakan itu. Tapi beberapa detik kemudian, aku melanjutkan dengan suara gemetar. Tapi saya nggak bisa kembali. Sunyi total. Wajah ibu mertuaku langsung hancur. Sedangkan air mataku terus jatuh tanpa berhenti. Karena keputusan itu, tetap menyakitkan buatku. Aku tersenyum kecil pahit. Lalu berkata lirih. Saya pernah terlalu lama tinggal di tempat yang bikin saya merasa nggak berharga. Tangisku mulai pecah lagi. Dan sekarang, ini. Saya akhirnya belajar mencintai diri saya sendiri. Brak. Ibu mertuaku langsung menangis sambil menutup wajahnya. Sedangkan aku, akhirnya sadar satu hal. Kadang, penyesalan terbesar dalam hidup, datang saat orang yang kita sakiti, sudah memilih pergi dan tidak ingin kembali lagi. Malam itu, aku berdiri di balkon rumah sambil melihat lampu kota. Angin malam terasa dingin di wajahku. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dadaku terasa lebih tenang. Aku akhirnya tersenyum kecil sambil menghapus sisa air mata. Karena perempuan yang dulu tidur menangis di gudang sempit, akhirnya berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Kadang, orang yang paling sering diremehkan, justru punya hati paling tulus. Dan kadang, orang baru sadar nilai seseorang setelah orang itu benar-benar pergi. Kalau kalian ada di posisi aku, apa kalian bakal kembali ke suami dan mertua setelah semua penghinaan itu? Tulis jawaban kalian di komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena masih banyak kisah rumah tangga paling emosional yang bakal bikin kalian nangis dan gregetan di channel ini. Wajah menangis kencang.